Nah, itu dia tuh, Pak Zaki. Demokrat berangkat dari koalisi yang mengusung perubahan. Ya. Kita tahu sekarang opsi yang tersedia itu keberlanjutan. Baik itu Prabowo, baik itu Ganjar, keberlanjutan. Gimana itu, Mas Zaki? Ya, Mas Ahaye kan sudah menyampaikan di pidato politiknya misalnya, yang paling kuat di situ, 14 Juli lalu, bahwa apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya, kita akan lanjutkan. Jadi bukan kami ini bicara perubahan dan perbaikan lalu semuanya langsung bumi hangus, kemudian pokoknya hasal ganti yang baru, bukan. Yang baik kita lanjutkan, karena kami tahu juga Pak Joko Widodo itu kan menggunakan, seingat kami Bu Sri Mulyani pernah menyampaikan itu, atau RPJMN atau apa, master plan pembangunan yang dibuat oleh di era Pak SBY. Dan kami di era Pak SBY juga melanjutkan pembangunan apa yang baik dari era Bu Megawati, era Pak Gus Dur, dan juga era Pak Habibie maupun yang sebelumnya. Jadi bagi kami melanjutkan itu tidak ada masalah dengan melanjutkan. Tetapi kami tentu harus ada fine tuning karena selama ini kan kami lebih banyak menyampaikan apa yang mesti dan sebaiknya diubah. Ya. Tinggal kita duduk bareng nih dengan Bang Eriko. Bang Eriko, bagaimana kami ingin melakukan ini, mana yang bisa diakomodir. Lalu misalnya dengan Bang Viva Yoga dan Bang Daniel misalnya. Ini mana nih yang lebih bisa diakomodir nih? Karena bagaimanapun kan ada harapan yang besar dari masyarakat perubahan kepada kami. Sebisa mungkin kemanapun kami berlayar dan berlabuh, itulah yang tetap akan diperjuangkan. Gagasan, ide, harapan, dan semangat. Tentunya dengan memegang teguh etika dan komitmen kebersamaan. Nantinya ya, kalau kita misalnya bersama, kita harus pegang teguh sampai ujung nih. Bukan hanya pada saat menjelang pendaftaran, tapi juga setelah pendaftaran, kampanye, dan nanti pas memimpin. Misalnya kita terpilih. Apa trauma dihianati juga? Trauma di prank gitu ya? Kan sudah move on. Iya, tidak boleh bahas yang masa lalu. Bang Hadi nih memang. Kalau move on tidak boleh bahas lagi. Tapi begini Bang Eriko, tadi kan Mas Zaki mengatakan tergantung PDI Perjuangan mau membuka hati atau tidak. Nah, membuka hati atau tidak untuk Demokrat? Begini Mbak Silvi, ini kan sudah Adinda Zaki dan kita semua di sini bahwa ini sudah berjalan sebenarnya sudah cukup lama. Memang nggak tahu ya, barangkali sudah ada feeling ini apa ya. Mbak Puan, Pak Sekjen, begitu juga yang sudah direstui oleh Ibu Mega yang bertemu pada waktu bulan Juni di mana waktu itu pelataran kan sudah bertemu dengan hangat dan memang pada waktu itu juga Mbak Puan menyatakan bahwa Mas Ahaye sebagai adik, Mas Ahaye juga menganggap Mbak Puan sebagai kakak. Nah, kalau dari kami secara terbuka Mbak Sylvia, ini disaksikan oleh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada bahwa kami sangat membuka diri. Kami membuka pintu seluas-luasnya. Bahkan sudah disampaikan juga sama Bang Herman Hairon kemarin di dalam media yang lain kami berbicara, kantor kita pun tidak terlalu jauh. Iya kan? Kalau mau begini, kapan mau datang supaya kita buka seluas-luasnya dan membuka Partai ini. Demokrat itu manis kalau ada maunya, Pak. Wajar saja lah. Kebalik dong. Kebalik. Tadi kan yang manis yang ditinggalin ditinggalin hadis itu. Membuka sudah sampaikan tadi. Wajar lah dalam situasi kemarin. Tapi harus diingat, Adinda Zaki, bahwa PDI Perjuangan tidak biasa berkhianat. Tidak pernah. Dan tidak pernah kami berubah. Apa yang kami lakukan dari awal sampai akhir kita bersama-sama. Contoh paling simpel, kenapa saya bisa sampaikan ini Adinda Zaki ya, juga kepada saudara-saudara kami di Partai Demokrat. Seperti kemarin lah, pertemuan ketua-ketua umum itu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan berbicara satu dengan yang lainnya, dan memutuskan secara bersama-sama. Nah begitu juga, kami membuka pintu seluas-luasnya kepada Partai Demokrat. Silakan, supaya kita nanti apa? Kan kemarin berempat kan, nanti berlima, jadi Pancasila. Wah, pas sekali. Luar biasa. Tapi benar tidak memutuskan secara bersama-sama, bukannya kalau keputusan bacawa pres ada di Bu Mega juga? Coba Mbak Silvi, ini kenyataan yang ada tahun 2019. Nanti boleh ditanyakan, saksi-saksi hidup masih banyak. Bahwa pada saat itu membicarakan bakal calon wapres itu 1 jam sebelum terakhir. Itu kesepakatan semua ketua-ketua umum bersama juga dengan calon presiden waktu itu, Bapak Presiden Joko Widodo sekarang. Nah kalau nanti silakan para ketua umum berbicara bersama dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, bersama juga dengan Presiden incumbent, Bapak Joko Widodo, karena nanti kan seperti tadi disampaikan Adinda Zaki, ini kan harus ada keberlanjutan, harus ada yang meneruskan. Begitu juga nanti dengan calon presidennya yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Perkara apa? Sekarang saya sampaikan. Apakah salah kalau misalnya Demokrat mengajukan calon wakil presiden? Tidak ada yang salah Mbak Silvi. P3 mencalonkan calon wakil presiden. Perindo juga kalau ada berkeinginan, monggo. Begitu juga dengan
Hanura. Oke. Tetapi semua dibicarakan bersama. Baik. Dan tentunya keputusannya untuk apa, Mbak Sylvia? Ini yang paling penting. Ini yang acap kali Adinda Zaki. Kita lupa. Katanya kita berkoalisi. Itu tidak ada dalam aturan tata pemerintahan di Indonesia. Yang ada kerjasama. Oke. Tapi yang paling utama kerjasama dengan siapa, Mbak Sylvia? Dengan rakyat. Baik. Itu yang paling utama. Nah, mari kita nanti bicara, duduk Oke. bersama. Nah, sekarang tinggal Adinda Zaki. Begitu juga Mas Ini Haye. lempar-lemparan. Ya kan? Sekarang gini, Tergantung Demokrat, tergantung Mbak PDIP. Sylvie, jarak kantornya pun hanya 300 meter. Berjalan pun tidak sampai keringat. Kan begitu. Bisa saja dekat secara jarak, tapi belum tentu secara hati. Kalau soal Bang. hati, siapa yang tahu isi hati? Siapa yang tahu isi Rambut hati? boleh sama hitam, hati siapa tahu? Di sebelah tahun aja ternyata Bisa beda. saja. Bisa ngaco Oke. Bisa saja. Aduh. Yang sama-sama Makanya. udah hampir setahun. kan? Iya, benar. Makanya. Tapi kita jangan menuduh yang lain-lain. Fokus, Katanya katanya tadi move. Move on. Ini Mbak Oke. Sylvia juga mancing-mancing. Mancing. On ini. Loh, Bang Eriko ngomong sendiri. Oh iya. Oke, Mas Adi, bagaimana peluang Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan? Apakah semanis seperti yang kita lihat di sini? Sebenarnya Demokrat itu kalau boleh memilih, sepertinya ingin jomblo. Tapi ada kewajiban undang-undang yang mewajibkan bahwa semua partai politik harus ikut Pilpres. Karena kalau Demokrat nggak ikut, dia nggak boleh ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Yeah. Itu kan bahaya. Jadi di PDIP ataupun Gerindra, antara butuh nggak butuh pada Demokrat, tapi Demokrat lah yang butuh ke mereka sebenarnya. Jadi sehebat apapun Partai Demokrat ini mau sok jual mahal gitu ya, nggak mau membuka diri duluan, ya tentu ada ancaman tidak bisa ikut pemilu, itu pertama. Yang paling dekat memang ke PDIP, bukan hanya soal apa yang disebut tadi jaraknya 300 meter ya, tapi kan statement-statement dari elit PDIP itu kan menjelaskan, statement Demokrat maksud saya, itu kan lebih dekat kepada PDIP. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita dengar misalnya bahwa Bu Megawati itu tidak pernah jahat ke kita. Memang move on, tapi kok bahasanya nyindir-nyindir terus ini Pak. Yang move on itu kan cuman AHY Enggak, sebenarnya. karena tadi udah disampaikan, udah kena prank itu. Itu video interview Adinda udah Adi, lama, seperti Bang. itu. Kita Betul, sambil lama. tampilkan yang ya. move on itu Karena yang Benika move Harman on. mengatakan Iya. bahwa Megawati tidak pernah jahat ke SBY. Coba kita sambil tampilkan ini karena ini tidak muncul tidak lama setelah terjadi huru-hara. Boleh ditampilkan teman-teman bagaimana Benika Harman mengatakan bahwa selama ini, Oh, ini Johnson kota. nah ini dia, Megawati itu tidak pernah jahat dengan SBY. Kemudian juga katakan bahwa kantor PDIP dan P3 kok dekat. Ini jelas sudah kode-kode, Mas Adi. Ini Iya, adalah harapan kode-kode. Demokrat untuk bergabung dengan PDIP. Memang itulah yang kemudian mendebalkan keyakinan bahwa Demokrat ini sebenarnya secara psikologi politik ingin bersama dengan PDIP ya. Tapi Mungkin tidak, tapi ya kalau bicara mungkin ya mungkin, tinggal bagaimana selesai di Megawati dan SBY. Karena yang bisa menentukan soal koalisi ini adalah di level elit, bukan lagi Mbak Puan, bukan lagi dengan AHY. Betul Bang Herzaki ini mengatakan Demokrat itu move on, kan AHY yang move on. SBY tidak. Itu sadis betul statement-statementnya. Sampai sekarang itu viral, Bang. Oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya bagi Demokrat itu harus memastikan siapapun teman koalisinya harus menang Pilpres. Udah itu aja jalur ceritanya. Mengamankan Demokrat, dan yang kedua adalah mengamankan karir politik AHY ke depan. Ada kecenderungan calon pemimpin masa depan itu adalah mereka yang teruji menjadi pejabat publik. Pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa Ganjar, kenapa Anies, kenapa Prabowo, kenapa Ridwan Kamil, kenapa kemudian ada Erick Thohir dan Sandiaga Uno? Karena mereka adalah pejabat-pejabat publik yang stamina politiknya selalu dibicarakan. Saya selalu ngomong ke teman-teman Demokrat, sorry to say, mungkin salah satu alasan kenapa Nasdem dan Anies Baswedan tidak mau sama AHY, karena portofolio politiknya tidak terlampau mentereng. Belum teruji menjadi sebagai pejabat publik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu tentu untuk bicara tentang Pilpres, Bang Herzaki, ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung jumping pada jantung kekuasaan, Pak. Oke, baik. Pilpres itu adalah suatu hal yang menurut saya panggung mewah, yang dimana semua ketua umum partai politik pun itu tidak bisa menikmatinya. Baik, baik. Muhaimin itu rasa-rasanya butuh 20 tahun baru sekarang dia bisa mendampingi Anies Baswedan. Meskipun belum datar ya. Meskipun belum datar. Begitupun misalnya di Golkar kita tahu sebagai the ruling party, baru Pak JK bisa maju. Baik. Kalau di PAN itu baru Pak Hatta Rajasa. Anda ingin Pak mengatakan Zulhas tidak belum ada yang ini. instan dalam Betul, karir politik. tidak bisa ada Oke. proses yang kemudian terlampau cepat untuk langsung Baik. jumping ke langsung Kalau kekuasaan. begitu, apakah Demokrat nanti masih akan mengajukan proposal ke baik itu koalisi PD Perjuangan maupun Gerindra untuk mengajukan AHY sebagai bakal calon wakil presiden? Kita akan bahas lagi, Mas Zaki. Pemirsa Kontroversi akan kembali. Mau jawab ya,
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.